Jualan kodam versus marketing yang gigih. Nah, di sini gue mau cerita dua ya. Ada dua saudara ya, boleh dibilang beda 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 ibu gitu loh. Apa? Adiknya kakaknya ibu gitu ya. Dia punya anak dua, ini yang satu kakaknya, satu adiknya gitu. Anaknya sih mungkin ada banyak ya, cuma yang gue ceritain dua dua ini aja, yang satu kakak satu adik gitu. Jadi kakaknya ini sama adiknya dia ngajak gue untuk bantuin bisnisnya gitu. Sang kakak ini karena semuanya ini ikut suami ya, dan suaminya pada punya usaha gitu. Jadi sang kakak ini ngajak gue bantuin usaha suaminya gitu. Suaminya usahanya apa? Ternyata setelah gue cek and recheck, suaminya itu kayak jualan jimat gitu ya, jualan kodam gitu ya. Ya sebelumnya emang udah pendekatan ke gue ya, gue sampai dikasih apa dulu, zaman dulu banget ini ya, zaman Nokia pisang. Pokoknya kalian searching aja, googling Nokia pisang, pokoknya Nokia 5110 kalau nggak salah. Jadi HP yang bentuknya gede banget gitu ya, dulu itu populer banget ya, zaman orang baru kenal-kenal HP, dan gue udah dikasih gitu. Artinya apa, usahanya tuh benar-benar sukses ya. Dia banyak kedatangan klien pada beli, boleh dibilang kodam atau jimat ya. Paket-paket ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan. Nah di sini untuk apa ya, untuk ya pokoknya untuk pencitraan ya, atau ya nggak tau lah, pencitraan atau gimana untuk ngelihat settingan biar klien ini yakin gitu, percaya dia mengambil anak-anak ya, mungkin saudara-saudara yang muda-muda gitu ya, yang muda-muda ditaruh dijadiin ya ala-ala santri gitu ya, disuruh pakai peci, sarung, terus ya baju-baju koko gitu, disuruh ya nanti ya warawiri, mondar-mandir ya, pokoknya bikin klien ini serasa di ala padepokan atau pesantren gitu. Jadi yakin, tambah yakin ya, dan gue disuruh jadi kayak gitu gitu. Ya gue emang nggak cocok ya, meskipun uh, udah disogok-sogok ya. Nah, sebenarnya ya barangnya udah gue terima tapi guanya nggak mau gitu loh, dan gue nggak kembaliin juga gitu ya. Orang udah dikasih gue ya, ya urusan gue hitungannya. Nah, kalau gue nggak mau datang ke sana ya, nggak mau jadi ibaratnya asisten atau bantuin usahanya ya, ya itu bukan, ya harus hargain keputusan gue juga gitu, hitungannya kayak gitu. Dan adiknya ini menawarkan, bantuin dong itu apa, suaminya baru buka usaha ya di rumah ya, WFH dia. Jadi suaminya ini orang bule ya, dan hmm, ya ini yang apa ya, yang patut gue acungin jempol gitu, karena gue berterima kasih banget kenal dia gitu ya, dibanding yang kodam-kodaman tadi gitu loh. Emang waktu gue ketemu dia nggak banyak ya, ya mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan deh gitu. Cuma sampai sekarang ini ilmu marketingnya, ilmu mental kegigihannya ini ya masih nyangkut atau masih jadi bagian dari gue deh gitu. Jadi orangnya ini emang gigih ya. Zaman dulu, zaman baru mulai ada internet, baru online ya, kita nyari yang jual jasa providernya aja susah banget gitu. Dulu itu ada apa, CBN apa nggak salah ya, itu kantornya aja di deket Semanggi ya Pak ya, sekitar situ deh gitu. Dan itu untuk dapetin, ya pokoknya bisa internet di rumah ini mahal ya, 800.000 zaman dulu gitu. Ini zaman dulunya tahun ya tahun 2000-an lah gitu, entah itu 2008 atau
Enggak tahun 2000-an bener-bener ya, entah itu tahun 1999 atau 2000, sekitar segitu ya. Jadi emang baru-baru internet muncul gitu loh. Dan ini mahal sekali ya, kayak sebulan 800.000 itu zaman dulu gitu. Itu paket yang murah deh gitu. Dan itu kegigihannya ini, ya dia benar-benar dari nol, cari klien yang cuma ngandalin halaman kuning ya, Yellow Pages ya. Dulu ada ya kayak buku ya, pokoknya daftar katalog nomor telepon. Di situ ada yang perorangan, jadi ada yang perusahaan atau bisnis seperti itu. Untuk yang perorangan ya mungkin di abjad nama dari A sampai Z itu. Juga untuk yang bisnis ada PT ini, CP ini, seperti itu. Dan itu benar-benar nyari kliennya dari buku itu, apa ya, itulah buku tebel itu ya, Yellow Pages atau halaman kuning. Benar-benar diteleponin, dan ini nggak benar-benar apa ya, benar-benar nggak ada kontak person, yang ngandalin nomor telepon dari Yellow Pages aja gitu. Jadi lumayan ya, kayak apa ya, nggak kenal, terus ya benar-benar banyak penolakan. Cuma dia orangnya gigih gitu, orangnya gigih. Jadi benar-benar nggak menyerah, nggak drop mental. Dia yakin banget ya, dari sekian nomor telepon itu akan ada satu ya Pak, pokoknya akan ada orderan deh. Dan untuk orderannya juga jual barangnya bukan barang yang gampang gitu ya, barangnya tuh barang dari Eropa yang harus dikirim pakai kapal tongkang dulu, karena berupa produk-produk insinyur ya, produk ya kayak pembersih limbah dan lain-lain yang butuh mesin yang gede-gede gitu. Dan ini apa ya, gue sendiri sebenarnya zaman dulu ya, gue masih belum pengalaman deh. Terus terang mental gue belum dapet gitu loh. Gue ibaratnya nyerah deh gitu. Karena ngelihat Yellow Pages itu banyak sekali, dan itu harus getol, harus benar-benar apa ya, banyak penolakan, banyak nunggu ya, tunggu nanti disambungin ke bagiannya, biasanya CS seperti itu ya, atau malah nggak nyambung ya, cuma nomor fiktif, atau ya pokoknya cuma sekedar formalitas gitu, atau kantor yang udah pindah gitu. Jadi benar-benar apa ya, tekanan ya, mungkin namanya WFH di rumah, harus bayar internet, terus harus dapat orderan. Gue sendiri juga memikirkan mereka juga, karena mereka ada keluarga gue gitu. Jadi kayak apa ya, mungkin ya gue harus nerima kenyataan gitu, kalau gue saat itu belum orang yang pas gitu. Mungkin ya harus emang udah ahlinya itu. Gue harus ya menemukan ya langkah gue dulu gitu. Karena kalau dipaksain ya kasihan dianya, ya gaji gue terus, guanya juga makan dapet segala macam di sana juga ditanggung. Dan ya nggak enak aja gitu, ada mulai canggung ya, nggak enak aja gitu, karena barangnya itu emang tidak mudah ya, nggak kayak jual barang elektronik atau jual barang perabot perumahan ya. Di sini benar-benar emang tidak mudah, butuh orang yang benar-benar ya minimal berpengalaman deh gitu. Kalau gue benar-benar pemula ya, itu kalau gue nilai belum pas buat gue gitu. Makanya tapi ya gue dapet ilmunya deh gitu. Gue dapet ilmu kalau dia seorang marketing yang gigih, yang gak gampang menyerah, yang benar-benar cari duit dari hal yang susah. Dia benar-benar yakin bisa, dan gak ada kata kendor sedikit gitu. Makanya di sini untuk yang anggap marketing ini apa sih, males, letoy, mager, ya kalian ini ketinggalan jauh ya. Dulu aja ada orang-orang marketing yang gigih kayak gitu. Makanya sekarang jangan kalah, zaman udah semakin maju, internet lancar, cari kontak person gampang. Jangan gampang mager ya, jangan gampang rungkat gitu, jangan gampang menyerah.